Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kita naikkan pada Tuhan atas kasih-Nya yang selalu nyata kepada kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami senantiasa datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan mengatur langkah-langkah hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sekarang kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Tolonglah kami Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 18. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman-Nya. Amin. Di saat ini saudara, kita berada dengan tema tak bercacat dan tak bernoda. Saudaraku, ketika kecil kita ini sangat takut jika orang tua kita atau guru sekolah minggu bercerita tentang kedatangan Tuhan, atau biasa mereka sebut hari kiamat. Ngeri. Saudara, mereka menyebut akan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu ada angin kencang, ada bara api yang menyala dengan panas, kuasa kegelapan akan hadir, dan macam-macam yang mereka sebut tentu membuat kita merasa ngeri. Tetapi pertanyaannya selalu muncul, apakah kita akan takut menyambut kedatangan Tuhan? Saudara, surat Paulus mengingatkan kepada semua orang yang percaya bahwa pasti ada atau akan hadir harinya di mana Tuhan datang. Para rasul dan pelayan-pelayan Tuhan juga mengingatkan akan hal itu. Dan karena itu dikatakan berbahagialah mereka yang mempersiapkan diri sampai Tuhan datang. Walau dikatakan saudara-saudara bahwa akan ada kejadian-kejadian atau rupa-rupa ketakutan, rupa-rupa bencana, tidak akan merusak kehidupan kita. Tetapi kita yang setia akan menemui mahkota kehidupan jika kita sabar menanti kedatangannya. Masa sekarang saudara, kita masih diberi kesempatan untuk mawas diri, untuk bertobat, untuk membersihkan diri.
Karena kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi kita selalu berusaha dimenangkan oleh Roh Kudus ketika kita bersandar padanya, ketika kita berserah diri kepadanya. Dan untuk kita yang percaya, janganlah takut pada saat kedatangan Tuhan. Karena kita semua rindu akan masa itu. Sebab dalam waktu itu, ketika Tuhan datang, Dia akan baharui yang rusak karena perbuatan dosa. Jadi saat ini saudara sangat perlu kita berjaga, kita berusaha untuk menyambut Dia. Karena di saat kita berjaga, berdoa, berserah diri pada Tuhan, kuasa kegelapan yang mau menghancurkan kita, membawa kita pada jalan yang salah, mau membuat kita menjadi hancur, mau membuat kita tidak suci, maka ketika Dia datang, di saat itu kita akan menerima mahkota kemenangan, sebab kita setia menanti Dia. Dia selalu menjadi andalan kita. Karena itu jagalah hati, jagalah kesucian hidup, bersihkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari bersukacita saudara menghadapi hidup ini. Ketika kita sabar dan setia menanti sampai hari Tuhan, maka kita akan menerima dan menikmati hidup yang kekal di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, hanya dalam tuntunan Roh Kudus, kami dapat memberlakukannya dengan baik. Tuhan, jaga, pelihara, dan kuatkan kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Ada yang telah selesai semester, ada yang masih terus berusaha, berjuang menyelesaikan semester. Bimbinglah mereka semua Tuhan, agar mereka boleh menyelesaikan dengan baik, dan hasilnya akan membawa sukacita bagi anak-anak kami. Tuhan, Engkau memberkati untuk setiap pekerjaan dan usaha kami. Berkat-Mu biarlah mengalir dalam hidup kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hibur. Bagi kami yang berbeban dengan berbagai masalah, topanglah kami agar kami dapat melewati, menyelesaikannya hanya dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk semua pelayan-Mu agar mereka setia melayani dengan baik. Memberkati pemimpin-pemimpin di negara kami, biar kami selalu diayomi dan juga mereka menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu. Engkau menjaga kehidupan kami, mengasihi kami, mengasihi semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, agar hidup mereka terberkati dalam kuasa dan kasih-Mu. Dan biarlah di masa Minggu Advent kami selalu menanti kedatangan Tuhan, karena kami percaya satu saat Tuhan akan menemui kami dan kami akan bersukacita bersama-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa dan salah yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh dituntun dalam mendengarkan firman-Nya. Tetaplah setia untuk menyambut firman Tuhan dan kita hidup dalam kekuatan dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.